Hercules sang preman Tanah Abang. Siapa yang tidak tahu dengan nama preman satu ini? Sang preman Tanah Abang yang satu ini disegani banyak orang. Siapa saja yang mendengar namanya pasti langsung bergidik ngeri. Dia adalah Hercules. Namanya mungkin sama dengan salah satu tokoh mitos manusia, setengah dewa putra dari Zeus. Tapi ia lebih dikenal sebagai preman senior yang namanya kerap dihubungkan dengan sejumlah tokoh pejabat dan orang penting di Indonesia. Konon ia adalah preman berdarah dingin. Pria bernama asli Rosario Marsal merupakan seorang pejuang yang pro NKRI saat terjadi ketegangan di daerah Timur Timur sebelum akhirnya daerah ini merdeka dan lepas dari Indonesia pada tahun 1999. Namun jika ditarik sejarahnya lebih jauh, Hercules merupakan nama sandi di radio komunikasi. Julukan Hercules ini ternyata punya kisah sendiri. Sekitar tahun 1975 di Dili, Timur Timur, Rosario bertemu dengan Kolonel Purnawirawan Gatot Purwanto. Pada saat itu Gatot adalah anggota pasukan khusus yang pertama kali terjun dalam rangka mengintegrasikan Timur Timur ke Indonesia. Gatot menjelaskan bahwa Hercules merupakan nama sandi di radio komunikasi. Rosario saat itu menjadi anak buahnya. Oleh Kopassus, Hercules dipercaya untuk menjaga gudang amunisi. Hercules begitu dipercaya oleh para tentara saat itu. Namun sayang, ia mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya tersebut. Diceritakan saat mengirimkan logistik, Hercules mengalami sebuah kecelakaan helikopter. Akibat kecelakaan tersebut, tangan kanannya putus. Hercules pun harus menjalani operasi. Hercules dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto untuk menjalani operasi. Itulah pertama kalinya Hercules menjejakkan kakinya di ibu kota. Saatnya kisah dimulai. Memiliki kemampuan membangun jaringan yang luar biasa adalah Hercules namanya. Saat berada di Jakarta, Hercules tak serta-merta menjadi preman. Pada awalnya ia mendapatkan keterampilan elektronik dan bengkel dari Yayasan Tiara yang ia ikuti. Sosok Hercules dikenal sangat mudah membangun jaringan. Ia pandai berkawan dan juga loyal. Sempat bekerja di sebuah bengkel di Tanah Abang dan pernah tinggal di kolong jembatan. Hercules kemudian memiliki kelompok. Sejumlah temannya yang berasal dari Timur Timur seperti Logo Fallenberg, Alfredo Monterio Pires, Jimmy, Luis, Germano, dan Anis mengikuti jejaknya. Tanah Abang pun jadi daerah kekuasaannya pada saat itu. Tak butuh waktu lama sampai kemudian anggota Hercules mencapai belasan ribu orang. Daerah Tanah Abang dikenal sebagai daerah lembah hitam. Tak lain karena daerah itu, seperti yang diungkapkan Hercules, merupakan daerah yang tak bertuan. Bukan hal baru lagi jika setiap malam sering terjadi perkelahian antar preman. Pembacokan dan pembunuhan jadi hal yang lumrah terjadi di Tanah Abang. Jika bertanya Hercules apakah pernah luka? Jangan salah dulu. Pernah suatu kali Hercules mendapat belasan luka bacok. Fisiknya mungkin tak gagah dan juga tidak tegap. Tapi jangan tanyakan soal nyalinya. Hercules dan kelompoknya sering melakukan aksi yang menggegerkan. Mereka pernah melakukan penyerbuan ke harian Indopos. Tak lain karena Hercules merasa pemberitaan koran tersebut merugikan dirinya. Tak terhitung juga banyaknya bentrokan dan tawuran antar preman yang dipimpin langsung oleh Hercules. Korban jiwa dan nyawa sudah banyak yang terenggut dalam setiap bentrokan atau pertikaian. Suatu kali pernah Hercules dijebak. Dia mendapat 16 luka bacok dan segera dilarikan ke UGD. Ajaibnya ia tidak tewas. Selain itu, ada juga isu yang menyebutkan bahwa Hercules kebal peluru. Pernah ada peluru yang menembus matanya sampai ke bagian belakang kepala. Tapi toh nyawanya masih terselamatkan. Namun ketika dimintai klarifikasi soal isu kebal peluru tersebut, Hercules menjawab kalau kenyataannya dirinya masih selamat, tak lain karena berbuat amal, membantu anak yatim piatu, dan doa mereka untuk dirinya.
Jika berbicara tentang premanisme, pasti selalu ada polisi di sampingnya. Begitu pula Hercules yang sering sekali berurusan dengan polisi. Sering melakukan kekacauan dan pertikaian di muka umum, jelas sudah kalau Hercules sering berurusan dengan polisi. Tanggal 30 Agustus tempo lalu pada tahun 2012, anak buah Hercules bentrok dengan anak buah dari John Kay. Bentrokan ini diduga dipicu masalah perebutan lahan sengketa. Petugas kepolisian sampai harus mengambil tindakan tegas, yang berakibat tewasnya 2 pelaku yang ditembak oleh polisi. Hercules dan anak buahnya pun digiring ke Polda Metro Jaya. Mundur beberapa tahun lagi ke belakang, pada 9 September 2008, Hercules dan 7 anak buahnya ditangkap dan ditahan oleh polisi. Apa pasalnya? Karena Hercules menganiaya seorang pengusaha dengan penyebab yang diduga karena persoalan hutang. Pada tahun 2005, Hercules dan anak buahnya melakukan penyerangan ke kantor redaksi harian Indopos yang terletak di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam kasus tersebut, Hercules kemudian harus mendekam di penjara selama kurang lebih 2 bulan. Pernah juga Hercules dan 50 anak buahnya menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya karena merasa tidak senang dengan keberadaan apel yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Permasalahan itu juga berkaitan dengan pembangunan rumah toko di lokasi perumahan KJI atau Kebun Jeruk Indah. Begitulah kisah tentang Hercules yang pernah menjadi momok di Jakarta, khususnya di daerah Tanah Abang. Namun masa itu sekarang sudah lewat. Hercules hari ini sangat berbeda dari dulu, dan ia pun mengatakan secara tegas kalau dirinya sudah berhenti dengan hal-hal semacam itu. Kini ia adalah seorang tokoh yang begitu aktif dalam hal-hal sosial. Sekarang 100% Hercules sudah meninggalkan masa lalunya yang kelam.